Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita masih lanjutkan untuk video tutorial Nahwu Al-Fahmu. Kali ini kita masih membahas tentang isim-isim yang mansub. Di video-video sebelumnya kita telah membahas isim-isim yang mansub, diantaranya adalah maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, hal dan tamyiz. Sudah 7. Nah, kali ini kita akan membahas isim mansub yang ke-8, yaitu mustasna. Mustasna adalah isim yang disebutkan setelah huruf istisna, ya, huruf pengecualian, untuk menyelisihi hukum kata sebelum huruf istisna. Nah, kata yang terletak sebelum huruf istisna disebut mustasna minhu, sedangkan kata yang terletak setelah huruf istisna disebut mustasna. Nah, maka kita akan membahas tentang mustasna. Jadi setelah huruf mustasna, ya, huruf istisna, diantaranya adalah illa sebagai satu contoh. Ini sedangkan tadi kita sebutkan bahwa kata yang terletak sebelum huruf istisna disebut mustasna minhu, itu jika mustasna minhunya tampak. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas. Ada satu contoh, najaha at-tullabu illa hasanan. Semua siswa lulus kecuali Hasan. Nah, lihat di sebelah kiri, contoh tersebut menjelaskan bahwa seluruh siswa lulus kecuali Hasan. Nah, maka Hasan disebut dengan mustasna. Nah, karena setelah lafadz illa, berarti lafadz hasanan adalah mustasna. Kemudian Hasan adalah bagian dari siswa, ya, maka siswa disebut dengan mustasna minhu. Itu lebih mudahnya untuk memahami antara mustasna dengan mustasna minhu. Kalau mustasna adalah setelah huruf istisna, salah satunya setelah illah itu, sedangkan mustasna minhu adalah istilahnya bagian atau secara umum dari lafadz mustasna. Di situ contoh lafadz siswa. Nah, Hasan adalah bagian dari siswa, gitu ya. Jadi Hasan adalah secara khusus, secara umumnya adalah siswa. Maka siswa itu adalah mustasna minhu. Nah, kalau kita lihat tabel di sini, at-tullabu mustasna minhu, illa adalah adatul istisna atau huruf istisna, Hasan adalah mustasna. Itu gambarannya sekilas tentang mustasna. Huruf istisna pada dasarnya terbagi atas 3. Yang pertama adalah illa sendiri, kemudian yang kedua adalah ghair dan siwa, kemudian yang ketiga adalah khola, ada, dan hasya. Kenapa ini kita bagi menjadi 3? Karena memang hukumnya berbeda antara 1, 2, dan 3, gitu ya. Jadi pada dasarnya huruf istisna ada 6, tetapi kemudian diklasifikasikan menjadi 3 bagian tersebut. Baik, bagian pertama, hukum mustasna dengan illa. Jika mustasna minhu-nya disebutkan, kemudian kalimatnya positif, maka mustasnanya adalah wajib mansub. Ada satu contoh, farrol junud, tentara lari, illal qaid, kecuali komandannya. Kita belum tahu ceritanya lafadz qaid itu apakah qaidah, qaidu, atau qaidi. Nah, kalau kita lihat di kalimat farrol junudu ilal qaid, pertama mustasnanya adalah lafadz qaid, ya, karena memang setelah lafadz illa itu qaid. Pertanyaannya, apakah lafadz kalimat atau kalimat tersebut memiliki mustasna minhu? Iya, yaitu apa? Lafadz al-junud. Karena al-junud adalah bermakna tentara, sedangkan al-qaid adalah komandan. Dan komandan adalah bagian dari junud, gitu. Komandan adalah bagian dari tentara. Maka al-junud ini adalah umumnya, sedangkan qaid, komandan, adalah khususnya, gitu. Sehingga al-junud disebut mustasna minhunya. Nah, jika mustasna minhunya tampak, nah di situ lihat rumusnya, kemudian kalimatnya positif. Nah, kalimat positif itu adalah kalimat yang tidak didahului huruf nafi, yang berarti tidak, atau bukan, atau belum. Contohnya la adhabu, atau kalau fi'il madhi contohnya ma dhahabtu. Nah, di sini lafadz farra adalah kalimat positif, ya. Kita tahu bahwa kalimat positif itu contohnya pergi. Kalau negatif berarti tidak pergi, gitu saja, sebenarnya sederhana, yang mudah.
Maka kalau kita klasifikasi, farra positif. Kemudian al-junud adalah mustasna minhu dan dia disebutkan. Illa huruf, kemudian al-qaid adalah mustasna. Nah, maka jika mustasna minhunya disebutkan, ini disebutkan ada, kemudian kalimatnya positif, ini adalah positif, maka mustasnanya wajib mansub. Maka ini mustasnanya mansub. Oleh karenanya ini harokatnya adalah al-qaidah. Begitu. Kemudian contoh yang kedua, jika mustasna minhunya ada juga, tapi kalimatnya negatif, maka mustasnanya bisa dua hal. Yang pertama bisa mansub atau mengikuti i'rab mustasna minhu. Oke, sekarang kita identifikasi. Lam yanju al-mustahimun. Orang-orang perenang atau para perenang, lam yanju, tidak selamat. Illa Ahmad, kecuali Ahmad. Ya. Jadi orang yang berenang, seumpama kita katakan di laut, mereka semuanya dari 10 orang tidak selamat, semuanya tenggelam seumpama begitu, kecuali Ahmad. Berarti hanya Ahmad yang selamat. Maka kalau kita lihat di situ lam yanju adalah negatif karena diawali huruf nafi ya, lam gitu. Kemudian kalimatnya mustasna minhunya disebut sekarang. Kita identifikasi bahwa Ahmad itu adalah bagian dari al-mustahimun, bagian dari orang-orang yang berenang. Ahmad adalah khususnya, sedangkan al-mustahimun, orang-orang yang berenang itu adalah umumnya. Maka al-mustahimun disebut mustasna minhu. Maka kalau kita lihat di situ di contoh kalimat, maka mustasna minhunya ada atau disebutkan. Kalimatnya negatif. Itu contoh lam yanju. Kemudian maka mustasnanya bagaimana? Ada dua ini mustasnanya. Yang pertama bisa mansub, maka ahmada. Mansub, illa ahmada. Atau mengikuti i'rab mustasna minhu. Kita lihat mustasna minhu i'rabnya apa? Kalau kita lihat di sini, lam yanju ini adalah fi'il, al-mustahimun adalah fa'il. Dan kita tahu bahwa fa'il i'rabnya adalah marfu. Nah, oleh karenanya, jika memang mustasna ini adalah mengikuti i'rab mustasna minhu berarti marfu. Maka ahmadu. Maka ada dua cara, bisa mansub ahmada atau mengikuti i'rab mustasna minhu. Pada hal ini dia berkedudukan sebagai fa'il dan dia marfu. Oleh karenanya ahmadu. Begitu, bisa marfu dan bisa mansub. Itu gambarannya. Kemudian kasus ketiga, jika mustasna minhu-nya tidak disebutkan, kemudian kalimatnya negatif, maka i'rab mustasnanya sesuai kedudukannya seakan-akan lafadz illa tidak ada. Apa maksudnya? Lihat contoh. Ma sahibtu, saya tidak berteman. Illa Muhammadan, kecuali dengan Muhammad. Nah, lafadz Muhammad ini adalah mustasna karena telah didahului huruf istisna, yaitu illa. Sekarang kalau kita tanya bahwa Muhammad ini adalah khusus, umumnya apa? Nah, tidak ada. Maka di situ umumnya tidak disebutkan kata umum dari Muhammad. Kalau seandainya mungkin kita berikan lafadz umum bisa jadi ma sahibtu al-ashab. Ya, para sahabat illa Muhammad dengan begitu. Tapi ini tidak disebutkan. Maka karena mustasna minhu-nya tidak disebutkan dan tentunya kalimatnya negatif ya, ma ini adalah nafi, maka i'rab mustasnanya ininya Muhammadnya sesuai dengan kedudukannya seakan-akan lafadz illa tidak ada. Sekarang kita anggap bahwa illa tidak ada. Ya, ini negatif, kemudian mustasna minhu-nya tidak ada, tidak disebutkan. Illa adalah huruf istisna, Muhammad adalah mustasna dan dia mansub. Kenapa mansub? Nah, lafadz Muhammad menjadi mansub karena sesuai kedudukannya seperti lafadz illa tidak ada, yaitu maf'ul bih. Lihat, ma sahibtu ini adalah fi'il fa'il, kemudian Muhammadan maf'ul bih. Mansub. Oleh karenanya lafadz Muhammad harokatnya adalah mansub. Begitu. Kemudian kita ambil contoh lain dari contoh yang rumus yang ketiga ini. Ma hadara illa aliyun. Nah, illa ali. Nah, awalnya illa ali begitu. Nah, ini kita tahu bahwa mustasna minhunya tidak disebutkan. Maka lafadz ma hadara illa aliyun kita anggap lafadz illanya tidak ada. Sehingga menjadi ma hadara aliyun. Hadara fi'il, aliyun fa'il. Nah, maka kedudukan mustasna sebagai fa'il. Contoh yang kedua, ma ra'aitu illa aliyan. Illanya tidak ada. Kemudian menjadi ma ra'aitu aliyan, ra'aitu fi'il fa'il, aliyan maf'ulun bih. Nah, ini cocok maf'ulun bih. Maka kedudukan mustasna sebagai maf'ulun bih.
Yang ketiga, ma salamtu illa alal muslim. Illanya dianggap tidak ada, maka tidak ngaruh karena memang ini ala adalah harfu jarrin, al muslim adalah ismun majrurun. Maka di sini kedudukan mustasna adalah sebagai masbuk bi harfi jar. Yang keempat, ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Illanya dianggap tidak ada, maka Muhammadun rasulun. Muhammadun mubtada, rasulun khobar. Begitu. Kemudian ma shalla Zaidun illa qa'iman. Illa dianggap tidak ada, ma shalla Zaidun. Zaid tidak sholat qa'iman, dalam keadaan berdiri. Maka qa'idan ini adalah qa'iman, apa? Qa'iman adalah sebagai hal. NB, kalimat negatif adalah jika mengandung makna tidak, belum, atau jangan. Contoh, la yadhabu, dia tidak pergi. Lam yadhab, dia belum pergi. La tadhab, kamu jangan pergi. Atau ma dhahaba, dia tidak pergi. Itu gambaran untuk kalimat negatif. Selanjutnya, gambaran yang 3 rumus tersebut bisa dilihat pada tabel ini. Begitu ya. Farol junud ilal qaid. Jadi jika mustasna minhunya disebutkan, kalimatnya positif ya, farro di situ, maka i'rab mustasna adalah nasab. Maka al-qaid. Ini kita hanya mengulang ya. Rumus yang kedua, lam yanju al-mustahimun illa Ahmad. Kita tahu bahwa jika mustasna minhunya disebutkan, yaitu lafaz al-mustahimun, kalimatnya negatif, lam yanju, maka i'rabnya bisa 2 hal. Yang pertama nasab, Ahmada. Ya, kemudian bisa mengikuti i'rab mustasna minhu karena memang sebagai fa'il, al-mustahimun marfu, maka lafaz Ahmadu. Yang ketiga, jika mustasna minhunya tidak disebutkan dan kalimatnya negatif, maka seperti ilah tidak ada. Ma sahibtu illa Muhammadan. Kemudian tadi itu adalah hukum istisna dengan huruf illah. Sekarang hukum mustasna dengan lafaz ghair dan siwa. Nah, kalau mustasna dengan 2 huruf tersebut pastinya selalu majrur ya. Contoh, najaha at-tullabu siwa hasanin. Nah, itu lafaz hasaninnya pasti majrur. Jadi tidak repot-repot. Kemudian contoh yang kedua, najaha at-tullabu ghaira hasanin. Hasanin itu majrur. Namun catatan, adapun untuk kata ghair bisa berharokat ghairu, ghaira, ghairi. Nah, lalu bagaimana menentukan lafaz ghairu, ghaira, dan ghairi? Nah, pertanyaannya bagaimana menentukan harokat ghair? Jawabannya adalah hukumnya sama seperti hukum dengan mustasna dengan illah yang tadi kita telah bahas. Kemudian ketika mustasna dengan illah, kita menentukan harokat kata setelah illah. Tadi kan illah Muhammadan, illah Muhammadin, illah Muhammadun, kan gitu, bingung. Namun ketika mustasna dengan ghair, justru kita menentukan harokat ghair itu sendiri. Adapun setelah lafaz ghair pastinya majrur ya. Ghair Hasan, nin, ghair Muhammadin, ghair Ali, yin, kan gitu, itu gampang. Nah, adapun kata setelah ghair adalah selalu majrur. Kita ambil contoh di sini. Oke, nah ini sama seperti rumusannya dengan illah tadi. Jika disebutkan kemudian positif, maka mustasnanya adalah nasab, afan. Maka i'rab mustasnanya, bukan mustasna ini seharusnya, maka i'rab ghairnya gitu ya. Nah, ini maka lafaz ghairnya itu adalah nasab. Ini tanpa harokat seharusnya. Kami ulangi, ini seharusnya tanpa harokat, afwan. Oke, ghair, maka i'rab ghair adalah nasab ghaira. Karena tadi di rumusan pertama jika mustasna minhunya disebutkan dan positif, maka mustasnanya adalah mustasna adalah mansub. Maka betul, afwan. Nah, ini karena kita ngikuti rumus sebelumnya, maka mustasnanya nasab, maka otomatis lafaz ghairnya pun mansub, maka ghaira. Ghaira, sedangkan lafaz setelahnya adalah majrur al-qaidi. Kemudian rumus yang kedua, jika disebutkan mustasna minhunya kemudian kalimatnya negatif, maka yang pertama dia bisa nasab, maka ghaira, maka lam yanju al-mustahimun ghaira mahmudin, ghaira mahmudin. Atau bisa mengikuti dengan mustasna minhunya, i'rab mustasna minhunya yaitu di sini adalah marfu, maka ghairu. Sedangkan lafaz setelahnya ini pasti majrur, ghairu mahmudin. Yang ketiga, rumus ketiga, jika tidak disebutkan dan dia negatif, maka seperti halnya tidak ada. Maka tadi mahadara Muhammadun ya.
Ma hadoro goiru Muhammadin. Nah ini kalau kita anggap tidak ada lafadz goirnya, ma hadoro Muhammadun, hadoro fi'il, Muhammadun fa'il. Karena dianya marfu, maka goirnya pun marfu gitu loh. Goiru. Nah kemudian Muhammadinnya di majrur. Jadi ini dikira-kira lah begitu. Kemudian karena kata Muhammadun i'rabnya marfu, ini ya, hadoro fi'il, Muhammadun fa'il, marfu, maka goir menjadi goiru. Nah gitu. Selanjutnya, hukum mustasna dengan khola, ada, dan hasya. Yang ketiga ya, mustasna dengan kata di atas boleh mansub atau majrur. Jadi yang pertama, jika tiga kata di atas dianggap sebagai fi'il, ya dianggap dia sebagai kalimat fi'il, maka i'rabnya mansub. Qataftu al-azhar, saya motong bunga. Khola al-warda, selain mawar, maka al-warda. Namun, jika tiga lafadz ini dianggap sebagai huruf jar, maka dia mustasnanya adalah majrur. Contoh, qataftul azhar, khola al-wardi. Ya, berarti ini huruf jar dan ini adalah ismul majrur. Tapi jika tiga kata di atas adalah didahului huruf ma, khola, ma ada, ma hasya, begitu, maka i'rabnya wajib mansub. Maka qara'tul kitaba ma ada sofhatan. Maka mustasnanya ini adalah wajib asob begitu. Contoh mustasna dalam Al-Qur'an, qumil laila ila qalil wa may yudillu bihi ilal fasiqin wa may yahtawuna ila anfusihim wa yash'urun. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub in huwa illa dzikrul lil alamin. Itu nanti bisa dipelajari sendiri. Selanjutnya kita untuk isim mansub yang berikutnya adalah khobarnya kana. Dan kita tahu bahwa khobarnya kana itu adalah mansub. Ini sudah jelas dan ini sudah kita pelajari. Ini hanya lewat saja bahwa khobar kana adalah termasuk kategori isim yang mansub. Begitupun juga isimnya inna. Nah ini isimnya inna. Inna Muhammadan naimun. Muhammadan ini adalah isimnya inna dan dia mansub. Maka cocok bahwa isimnya inna adalah isim yang mansub. Berikutnya untuk isim mansub yang berikutnya ini adalah tentang munada. Pembahasan munada ini agak panjang dan ini akan seru. Banyak ilmu yang kita ambil dari bab munada ini. Kita cukupkan. Aku qouli hadza, semoga bermanfaat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.